Air, sesuatu yang setiap hari kita sentuh, kita minum, bahkan menjadi bagian dari diri kita. Namun, pernahkah kita benar-benar menyadari betapa hidupnya air? Air bukan hanya benda cair yang mengalir. Ia adalah saksi sunyi dari setiap getaran yang kita pancarkan, baik dari suara, pikiran, maupun perasaan kita sendiri. Beberapa ilmuwan seperti Masaru Emoto pernah melakukan percobaan sederhana tapi menggetarkan. Air ditempatkan dalam wadah, lalu diberi kata-kata berbeda. Ada yang lembut, penuh cinta, dan ada yang kasar, penuh kebencian. Hasilnya apa? Kristal es dari air yang mendengar kata cinta membentuk pola indah dan simetris. Sedangkan air yang mendengar kata kebencian terlihat retak, kacau, dan gelap. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang berbicara kepada kita? Tubuh manusia hampir 70% terdiri dari air. Jika air benar-benar mampu merekam emosi, maka bukankah setiap kata yang kita ucapkan, setiap rasa yang kita simpan, juga sedang menulis sesuatu di dalam diri kita sendiri? Ketika kita marah, kecewa, atau cemburu, getaran itu beriak dalam diri, mengubah air kehidupan di dalam tubuh kita. Sebaliknya, saat kita memaafkan, bersyukur, dan menenangkan diri, air itu kembali jernih, mengalir lembut membawa keseimbangan bagi tubuh dan jiwa. Mungkin inilah cara Sang Pencipta berbisik kepada kita, bahwa hidup ini sejatinya tidak hanya bisa dilihat, tetapi dirasakan. Bahwa setiap makhluk, bahkan air, menyimpan kesadaran halus yang tunduk pada irama kasih dan niat manusia. Jika air saja bisa berubah karena kata dan perasaan, lalu bagaimana dengan manusia yang jauh lebih kompleks dari itu? Mungkin selama ini kita tidak benar-benar kekurangan energi. Kita hanya kehilangan kejernihan batin. Air mengajarkan kita satu hal sederhana. Apapun yang kita kirimkan keluar akan kembali ke dalam. Bayangkan, jika setiap kata yang kita ucapkan adalah tetes air yang jatuh ke danau kehidupan. Apakah danau itu akan jernih atau keruh karena amarah dan ketakutan kita sendiri? Hidup yang damai bukan berarti tanpa badai, tapi tentang bagaimana kita menjaga kejernihan di tengah arus yang bergolak. Mungkin air bukan sekedar unsur alam. Ia adalah pengingat bahwa dalam diri kita ada samudera luas yang bisa jernih jika kita mau menjaga niat dan perasaan. Jadi, sebelum mencari kedamaian di luar, cobalah mendengar suara air di dalam dirimu. Karena mungkin di sanalah Sang Pencipta menyembunyikan pesannya paling halus. Suara nalar, tempat kita belajar membaca kembali makna kehidupan dari hal-hal yang tampak sederhana, namun menyimpan kebijaksanaan semesta.